Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sarwa Sormin dengan NIM B1B12209. Di video kali ini saya akan membahas tentang APBD Desa. Untuk mengikuti tahapan ujian tengah semester dari Alfa Berliansa SIP MIP dan dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian APBD Desa. APBD Desa merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APBD Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembayaran. Rancangan APBD Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama DPD menetapkan APBD Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun pendapatan desa berasal dari pendapatan hasil desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Lalu pendapatan desa juga berasal dari transfer, yakni dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten kota, dan retribusi daerah. Alokasi dana desa atau ADDD, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten kota. Selanjutnya, pendapatan desa juga dapat berasal dari pendapatan lain-lain, yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain. Pendapatan desa yang sah. Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dana desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa, dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan dari desa. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu siklus penyusunan APBD. Adapun pihak-pihak yang terlibat aktif dalam siklus penyusunan desa adalah: yang pertama, pemerintah desa, yaitu kepala desa beserta jajaran perangkat desa. Yang kedua, BPD, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga yaitu perwakilan warga. Biasanya yang datang itu ya tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dari unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan. Yang keempat yaitu bupati ataupun camat. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan APBD desa. Pelaksanaan APBD desa terdiri dari 10 tahap. Yang pertama yaitu atas perintah kepala desa, sekretaris desa mengorganisasikan penyusunan rancangan APBD desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD desa yang diatur
yang diatur dengan peraturan bupati ataupun wali kota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Yang kedua, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Yang ketiga, rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Yang keempat, atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBD Desa. Sekretaris Desa mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa. Dan yang kelima, rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan desa APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit surat pengantar, rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa, peraturan desa mengenai RKP Desa, peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokasi berskala desa, peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia, peraturan desa mengenai penyertaan modal jika tersedia, dan berita acara hasil musyawarah BPD. Yang keenam, penyampaian hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati atau Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari selama kerja dihitung sejak diterimanya rancangan Perdes. Yang ketujuh, Kepala Desa menetapkan rancangan Perdes menjadi peraturan desa. Peraturan desa tentang APBD Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APB Desa. Yang kesembilan, Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota paling lama 7 hari setelah kerja ditetapkan. Yang ke-10, Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBD Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi dimaksud paling sedikit membuat APBD Desa, laksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, alamat pengaduan. Yang selanjutnya, pelaksanaan APBD Desa. Yang pertama, Kadis menugaskan GAR dan Kasih penyusun DPA. Peraturan Kepala Desa DPA harus terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Kedua, GAR memverifikasi rancangan DPA kepada Sekretaris Desa. Yang ketiga, maaf saya salah menyebutkan. Yang kedua itu, GAR dan Kasih pelaksana kegiatan menyerahkan rancangan DPA kepada Kades melalui Sekdes paling lama 6 hari kerja setelah penugasan dari Kepala Desa. Yang ketiga, Sekdes melakukan verifikasi rancangan DPA. Yang keempat, Kades menyetujui rancangan DPA. Yang kelima, GAR Keuangan menyusun rancangan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Yang keenam, rancangan RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa. Yang ketujuh, Sekdes melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan GAR Keuangan. Yang kedelapan,
Kades menyetujui rancangan RKK desa yang telah diverifikasi sekretaris desa. Yang kesembilan, Kaur dan Kasih melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kades. Dan yang terakhir yaitu Kaur dan Kasih menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir. Selanjutnya kita masuk ke tahapan laporan dan pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu Kades menyusun laporan berdasarkan laporan dari Kaur dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran dan Kaur keuangan. Yang kedua, Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa semester pertama kepada Bupati ataupun Wali Kota melalui camat berupa laporan pelaksanaan APBD desa dan laporan realisasi kegiatan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, Kades menginformasikan laporan APBD desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat laporan realisasi APBD desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Baiklah, teman-teman sekalian, demikianlah presentasi saya. Jika terdapat kesalahan dari PowerPoint ataupun penjelasan yang masih belum maksimal dari saya mengucapkan maaf. Semoga presentasi kali ini bermanfaat untuk kita semua dalam menambah ilmu pengetahuan kita. Atas partisipasi saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih.